Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita dari King Rashis Leon dan part ke-26. Mari kita mulai. Di camp prajurit Republik Gilim, terlihat saat ini ada sesosok robot Terminator yang telah mengarahkan senjatanya kepada si Jenderal Oh. Namun meski begitu, Princess Kazas menatap marah kepada si robot, di mana ia berkata jika dirinya tidak takut akan ancamannya. Dari itu jugalah para prajurit orc yang lain telah mempersiapkan serangan kepada si robot. Hanya saja meski mereka mengayunkan kapaknya dengan kuat, robot tersebut menghindarinya dengan mudah. Bahkan saat ini, robot Terminator itu mulai mengaktifkan mode assassination. Dengan aktifnya mode assassination, robot tersebut langsung menghujani tembakan terhadap kumpulan orc, yang mana Rinsas menyuruh prajuritnya untuk segera mengangkat perisai serta melakukan serangan balik. Hanya saja meski para prajurit orc mencoba untuk menyerang si robot, mereka benar-benar tak berdaya oleh serangannya. Hingga akhirnya itu membuat si robot mulai fokus terhadap pertarungan. Si robot yang telah menghilangkan pembatasan penggunaan senjata, ia membidik para orc yang tersisa. Bahkan tanpa ragu, dirinya kembali menghujani tembakan kepada sekumpulan orc. Hingga akhirnya selongsong peluru yang terus dirinya tembakan telah berhenti. Yang mana saat ini terlihat jika sekumpulan mayat dari orc tergeletak di sekeliling lantai ruangan itu. Tapi meski begitu, nyatanya masih tersisa satu makhluk yang masih berdiri, di mana di sana terlihat jika orc tersebut memiliki senjata yang cukup mumpuni. Princess Kajak yang masih tersisa, ia menatap marah terhadap robot Terminator, karena saat ini para bawahannya telah dibunuh di depan matanya. Tapi melihat kemarahannya, si robot Terminator kembali bersiap untuk melancarkan serangannya. Hanya saja meski ia telah melancarkan hujan peluru kepada si Jenderal Orc, dengan mudahnya Princess Kazas menerobos tembakan tersebut. Di mana saat ini terlihat jika dirinya telah mengangkat kapaknya sepenuh tenaga. Bahkan kemudian ia menghantamkan kapak itu pada robot tersebut. Si robot yang mencoba menahan serangan dari kapak, ia cukup terkejut karena ternyata kapak itu terbuat dari adamantite. Tapi melihat keterkejutan dari si robot, Princess berkata dengan sombongnya jika kapak miliknya terbuat dari adamantine yang keras. Bahkan bagi makhluk seperti halnya Drake, mereka takkan bisa menahan serangan dari kapak tersebut. Dengan mengatakan hal tersebut, Princess kembali mengayunkan serangan untuk menghancurkan robot yang ada di hadapannya, yang mana si robot Terminator menyadari jika perkiraan ranking musuh adalah ranking S, jadi daya tembak tidak akan mencukupi. Ketika ia berhasil menghalau serangan dari kapak besar, dirinya mencoba untuk melakukan serangan balasan. Dan dengan tembakan kuat super nano dari telapak tangannya, ia berhasil melayangkan serangan tepat ke arah kepalanya. Namun mendapatkan serangan di kepalanya, Princess malah tertawa mengejek. Yang mana dari hal tersebut, ia kembali memojokkan si robot Terminator. Serta ia berkata, jika dirinya merupakan prajurit yang telah menerima blessing dari Dewa Helkan. Jadi setumpuk kaleng seperti robot tersebut, takkan bisa mengalahkan dirinya. Dengan itu jugalah, ia akhirnya mengayunkan serangan berat untuk membelah si robot yang menyerangnya. Hanya saja ketika ia telah menyerangnya, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh respon dari si robot, di mana saat ini terlihat jika tubuhnya telah terlilit oleh benang kabel yang cukup transparan. Si robot Terminator yang ada di hadapan Princess tiba-tiba saja mulai bergerak dan membuka perutnya, yang mana nyatanya ia mengeluarkan tubuh si Ryapi dari dalamnya. Bahkan Yapi yang melihat pertarungan itu, ia berkata jika data berharga telah berhasil dikumpulkan, yang mana dengan itu semua, big data miliknya akan semakin sempurna. Mendengar omong kosong dari Yapi, Princess tidak mengerti tentang apa yang dibicarakannya, di mana ia yang kesal terus menggunjing terhadap kaleng kecil tersebut. Namun saat ini, Yapi mulai serius untuk menghadapinya, di mana ia langsung mengaktifkan tactical maneuver. Dengan itu jugalah kabel fleksibel miliknya bergerak cepat di seluruh ruangan tersebut, hingga akhirnya si Princess Kazas berakhir menjadi serpihan dadu oleh serangan yang dilakukan Yapi. Serta karena saat ini semua musuh yang ada telah dimusnahkan, dirinya mengambil kapak milik Jenderal Orc, di mana saat ini assassination telah selesai.
serta dirinya mulai bersiap untuk kembali. Keesokan harinya, di ruang kantin, terlihat jika berita hari ini menunjukkan jika insiden kudeta yang terjadi di Republik Gilim telah berakhir dan pemerintahan Republik Gilim yang baru meminta maaf secara publik dan mulai menegosiasi perdamaian. Selain itu, tanaman yang telah diberkati mulai ditemukan di salah satu ladang di Heilong. Di mana mendengar berita tersebut, Han Hari berkata kepada Yapi jika sepertinya itu merupakan kabar yang baik karena sekarang perangnya sudah berakhir. Namun ketika ia melihat ponselnya, dirinya benar-benar terkejut dengan jumlah saldo yang ia miliki karena saat ini uang miliknya bertambah sebanyak 200%. Di sisi lain, Yang Mulia Leon yang sedang ada di sana, ia memperhatikan daftar murid yang bergabung dengan Guild Pantheon, di mana ketika ia melihat informasi Han Suho, skill-skill dasar miliknya sudah meningkat sampai batas minimum. Jadi sudah saatnya untuk menghubungkan mereka dengan para dewa. Karena meski mereka hanya akan menjadi seorang priest pemula, tapi sangat penting untuk mendedikasikan diri kepada kepercayaan. Jadi saat ini, dirinya tidak memiliki banyak waktu lagi. Terutama para dewa sendiri telah menyederhanakan prosesinya. Namun ketika Yang Mulia Leon melihat informasi detail dari Cheon Soyeon, ia cukup terkejut akan itu, karena seharusnya anak itu akan layak menjadi ksatria yang jujur dan mengikuti jalan kebenaran. Hanya saja ketika ia memperhatikan informasinya, itu mengingatkan Leon kepada salah satu orang yang berasal dari dunianya, karena Cheon Soyeon seperti anak tersebut. Tapi ketika dirinya terlalut dengan ingatan masa lalu, tiba-tiba saja dirinya merasakan sesuatu yang cukup mengejutkan. Karena saat ini, dirinya merasa jika palu besar milik Sir Geoffrey baru saja bergerak. Dengan itu jugalah ia bergumam, apa mungkin ada seseorang yang berhasil mengangkatnya? Di mana dengan segera, dirinya mulai pergi untuk melihat palu tersebut. Dan ketika ia telah tiba di area pelatihan prajurit, dirinya cukup terkejut akan seseorang yang berhasil mengangkat palu, di mana di saat terlihat jika Go Daesung berhasil mengangkat palu itu dengan kekuatannya. Di sekitaran daratan Nanju, terlihat jika Yang Mulia Leon mengumpulkan orang-orang miliknya, di mana ia berkata jika saat ini ada peserta kadet baru yang akan bergabung. Mendengar kabar tersebut, para magang dari murid akademi tentu saja terkejut. Karena bagaimana bisa ada informasi yang tiba-tiba seperti ini? Bahkan mereka bertanya-tanya, bukankah murid akademi yang lain sudah bergabung dengan guild lain? Jadi mereka cukup penasaran dengan siapa orang itu. Di mana Yang Mulia Leon menjelaskan jika orang itu akan ikut berlatih bersama para kadet. Dan di masa depan nanti, ia harus menghadapi ujian untuk mendapatkan gelar sebagai ksatria. Dengan itu jugalah Go Daesung muncul dengan kudanya, di mana ia memperkenalkan diri jika dirinya merupakan prajurit generasi pertama Guild Pantheon. Sementara itu, di tempat lain, di kantor Asosiasi Hunter, terlihat jika Oh Gang-hyuk sedang disibukkan dengan pekerjaannya. Terutama saat ini, dirinya mendapatkan informasi terbaru mengenai sebuah gate dungeon dengan level red. Bahkan ia mengetahui jika Gate Dungeon itu tidak diragukan lagi merupakan Dragon Palace. Gate of the Sea atau yang lebih dikenal sebagai Dragon Palace pertama kali terlihat itu adalah 25 tahun yang lalu di Tokyo Bay. Pada waktu itu, orang-orang masih berpikir jika Gate hanya akan muncul di daratan saja. Dan saat itu, belum ada satelit khusus untuk mengamati kemunculan Gate. Jadi wilayah laut benar-benar tidak dipedulikan. Namun karena mereka tidak mengetahui apapun, Dungeon Break tiba-tiba saja terjadi pada Tokyo Bay. Bukan hanya menghancurkan Tokyo Bay, tapi itu mempengaruhi laut sekitar dan mengubah makhluk laut sekitarnya menjadi monster. Tokyo Bay Gate menjadi bencana gate terburuk dalam sejarah, di mana dari hal tersebut, negara yang saling bertetangga memutuskan untuk memulai hubungan kerjasama dalam hal perlindungan dan penaklukan gate. Dan saat ini, salah satu dari Dragon Palace telah muncul di Kepulauan Korea. Bahkan di waktu yang bersamaan, lokasi di tempat Dragon Palace sedang dilanda badai yang sangat dahsyat. Mendengar informasi dari para pekerjanya, Oh Gang-hyuk merasakan perasaan yang sangat mengkhawatirkan. Karena kenapa badai tersebut datang di waktu yang bersamaan.
Dan karena dirinya perlu menangani masalah tersebut dengan segera, ia memerintahkan anggota asosiasi untuk segera menghubungi Yang Mulia Leon, Raja Lionheart dari Guild Pantheon sebagai prioritas utama. Karena dirinya menyadari jika kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Asosiasi Hunter Korea ada padanya. 30 menit kemudian, di kantor asosiasi, terlihat jika Leong-wan baru saja tiba di sana. Bahkan ia bertanya apakah ada yang lain yang masih belum datang. Dan melihat kedatangannya, Oh Gang-hyuk cukup tidak menyangka jika Leong-wan langsung mendatangi kantor asosiasi setelah mendapatkan panggilan militer. Padahal biasanya ia selalu mengabaikan tugas tersebut. Mendengar perkataan dari ketua asosiasi, Leong-wan tentu saja sedikit merasa malu. Namun ia bertanya tentang kenapa harus guildnya yang dipanggil. Padahal ada lebih banyak guild hebat lainnya di Korea. Dan Oh Gang-hyuk pun membalas jika sangat sulit untuk menemukan guild yang sehebat Guild Phoenix. Jadi meski sebelumnya Guild Phoenix telah menghadapi Gate di Pulau Jeju, sepertinya ia telah sembuh sepenuhnya. Mendengar perkataan itu, Leong-wan menjadi semakin kesal kepada Oh Gang-hyuk karena bisa-bisanya ia terus menumpahkan permasalahan Gate Dungeon terhadap Guild Phoenix. Tapi mengalihkan kekesalannya, ia bertanya kepada Oh Gang-hyuk apakah dirinya akan mengirimkan kelompok lain juga. Karena ia merasa jika ketua asosiasi memiliki kartu as yang disembunyikan. Mendengar perkataannya, Oh Gang-hyuk sedikit panik akan kartu as yang dimaksud, di mana ia menjelaskan jika orang itu bukanlah orang yang bisa dinilai secara langsung. Dan dari perkataannya, Leong-wan menjadi tambah kesal kepadanya. Bahkan ia merasa jika semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Namun melihat kekesalan dari Leong-wan, Hayuri yang bersamanya malah menyiramkan lebih banyak minyak. Di mana ia berkata jika semua itu gara-gara Leong-wan sendiri yang selalu membuat masalah. Dan dari itu jugalah Leong-wan menjadi tambah kesal. Hanya saja saat ini, ia merasa jika semuanya tidak akan sama seperti sebelumnya, terutama setelah ia bertemu dengan prajurit Sir Geoffrey, dirinya mendapatkan pencerahan. Bahkan ia merasa jika ingatan itu sedikit menyentuhnya. Mengingat kenangan tersebut, Leong-wan kembali merasakan ketidakberdayaan. Namun mengalihkan itu, saat ini terlihat seorang anggota asosiasi muncul ke dalam ruangan itu, di mana ia berkata kepada Oh Gang-hyuk jika seorang VIP baru saja tiba. Mendengar percakapan dari anggota asosiasi, Leong-wan tentu saja penasaran, terutama siapa VIP yang dimaksudkan. Hanya saja ketika ia melihat jika Oh Gang-hyuk langsung merapikan pakaiannya dan menggunakan parfum di mulutnya, dirinya menjadi sangat terkejut. Karena bagaimana bisa tamu VIP ini begitu dispesialkan. Dan dalam beberapa saat, tamu spesial yang dimaksud memasuki ruangan. Dan itu adalah Yang Mulia Leon yang bersama Han Hari dan Kim Jin-so. Melihat kehadiran dari Yang Mulia Leon, Oh Gang-hyuk langsung merendahkan dirinya serta berterima kasih kepadanya. Karena saat ini, Yang Mulia Leon telah menghiasi asosiasi Hunter dengan kehadirannya. Namun melihat keramahan dari Oh Gang-hyuk, Leon pun membalas jika Oh Gang-hyuk sudah membuat seseorang raja menunjukkan kehadirannya dan seharusnya ada sesuatu alasan yang bagus di balik hal tersebut. Yang mana dari itu jugalah Oh Gang-hyuk meminta Leon untuk mengikutinya karena saat ini dirinya akan menjelaskan situasinya. Beberapa waktu berlalu, setelah Yang Mulia Leon mengetahui permasalahannya, ia tentu saja mengerti jika saat ini ada sebuah gate yang muncul di tengah laut serta kehadiran badai topan yang menambahkan buruknya keadaan. Tapi di sana, Oh Gang-hyuk lanjut menjelaskan jika Angkatan Laut Korea Selatan akan menerima bantuan dari negara Amerika dan juga Jepang, di mana anggota guild lain akan dipersiapkan untuk keadaan darurat. Dan mereka akan menjadi penyerang cadangan jika dibutuhkan. Jadi ia percaya jika masalah kali ini akan meningkatkan kehormatan dari Raja Lionheart. Ia juga berharap jika Yang Mulia Leon menganugerahi pertolongan untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Mendengar penjelasan yang sopan dari Oh Gang-hyuk, Leon membalas jika dirinya bicara dengan baik. Jadi karena itulah ia menyetujui untuk bergabung dalam mengatasi masalah itu. Namun selain itu ia juga berkata jika kunjungan dari seorang raja tidak bisa dianggap remeh. Jadi seharusnya Oh Gang-hyuk telah menyiapkan sesuatu untuk itu. Yang mana di sana Oh Gang-hyuk bertanya apakah ada sesuatu yang diinginkan Yang Mulia Leon. Dan dengan hal tersebut jugalah Leon pun tersenyum senang
serta membalas jika seorang raja tidak menghitung uang atau koin. Jadi lebih baik bicarakan saja secara langsung kepada Sir Spinner. Beberapa saat kemudian, Yang Mulia Leon telah selesai dengan pertemuan tersebut, di mana ia berkata kepada Han Hari untuk menuliskan daftar orang-orang yang akan mengikuti penyerangan. Di antaranya Sir Spinner, Kadet Han Suho, Kim Ji Hyuk, Go Daesung, dan yang lainnya. Namun setelah Han Hari menuliskan orang-orang itu, dirinya merasakan ada sesuatu yang salah, di mana ia bertanya kepada Yang Mulia Leon tentang kenapa tidak ada satupun wanita di dalamnya. Padahal prajurit yang dimiliki Guild Pantheon cukup banyak. Dari pertanyaan itu, Leon menjadi bertanya-tanya karena nyatanya ia tidak mengerti akan maksud dari Han Hari. Namun Han Hari yang melihat Leon, ia merasa kesal kepadanya. Karena meski Yang Mulia Leon selalu membedakan antara seorang wanita dan nyonya, seharusnya tidak ada diskriminasi gender untuk membangun formasi tim penyerang. Di mana dari kekesalannya itu jugalah Leon mengatakan keyakinannya kepada Han Hari jika saat ini Han Hari menanyakan sesuatu yang sudah terpampang jelas. Karena membawa wanita ke atas kapal hanya akan mendatangkan kesialan. Yang mana dari perkataan Yang Mulia Leon, Han Hari tentu saja menjadi terkejut karena ia tak memahami akan tahayul apa yang Leon percayai. Beberapa waktu berlalu, di markas Angkatan Laut Pertama Korea Selatan, terlihat saat ini ada sebuah helikopter yang baru saja tiba. Bahkan para kapten kapal langsung menyambut kedatangan helikopter tersebut. Helikopter yang baru saja tiba, nyatanya ia membawa kelompok dari Yang Mulia Leon. Dan dengan kedatangannya, Yang Mulia Leon tentu saja langsung menemui sang komandan markas. Di mana saat ini mereka pun mengobrol bersama, serta memperbincangkan persiapan untuk penaklukan Gate Dungeon. Setelah perbincangan basa-basi yang dilakukan, si komandan markas mulai mengantar Yang Mulia Leon untuk masuk ke dalam. Bahkan ia juga berkata jika kelompok lain telah ada di sana. Yang mana setelah beberapa saat berlangsung, akhirnya kelompok mereka telah tiba di ruangan yang dimaksud. Di mana Leong Wan yang ada di sana, ia berbincang dengan si komandan markas. Bahkan ia bertanya apakah mereka merupakan kelompok pasukan yang dikirimkan oleh pihak Amerika. Mendengar hal tersebut, si komandan markas membalas jika mereka langsung terbang ke sini menggunakan pesawat angkut angkatan laut. Tapi melihat komposisi tim yang dikirim, ia merasakan suatu keanehan. Hanya saja mendengar penjelasan tersebut, Leong Wan terfokus kepada seseorang yang cukup menonjol, di mana ia pun bertanya, bukankah orang itu adalah Master Magic Tower Amerika, Reynold Sherman? Terutama kenapa orang sepenting itu sampai datang ke Korea? Namun melihat keributan dari kelompok Hunter Korea, Reynold tentu saja langsung melirik ke arahnya. Bahkan ia merasakan sesuatu yang menarik, karena sepertinya reputasi miliknya tersebar sampai ke ujung Korea. Melihat kehadiran kelompok mereka, Reynold langsung mendekatinya. Dan ia pun berkata jika dirinya diundang langsung untuk menjadi pemimpin dari penyerangan Gate. Serta karena itulah, ia mulai memperkenalkan diri sebagai Reynold Sherman. Hanya saja ketika ia memperkenalkan diri, tatapan matanya tertuju kepada Yang Mulia Leon. Dan dari itu jugalah ia benar-benar terkejut. Karena bagaimana bisa Yang Mulia Leon malah ada di sini. Melihat kehadiran dari Yang Mulia Leon, Reynold benar-benar panik. Bahkan ia bertanya kepada masternya tentang apa yang harus dirinya lakukan. Terutama saat ini, musuh yang membuat masternya ketakutan ada di hadapannya. Dan masternya membalas dengan panik untuk tetap tenang. Karena jika si bajingan itu menyadarinya, dirinya pasti akan segera terpenggal. Jadi ia yakin jika saat ini dirinya dan Reynold belum diketahui. Terutama ia memerintahkan Reynold untuk percaya pada kekuatan cincin yang telah dirinya buatkan. Mendengar perkataan dari masternya, Reynold mengetahui jika cincin tersebut mampu menutupi aura sihir dari demon. Jadi ia yakin jika dirinya tidak akan diketahui. Namun saat ini tiba-tiba saja cincin miliknya bergetar dengan hebat. Bahkan dengan panik ia bertanya kembali kepada masternya ada masalah apa dengan cincin tersebut. Dan masternya membalas untuk tetap tenang serta jangan panik. Karena cincin itu pasti sedang bereaksi dengan kekuatan suci di sekitarnya. Jadi sebaiknya menjauh terlebih dahulu dari hadapan bajingan itu. Hanya saja Leon yang memperhatikan Reynold, ia tentu saja penasaran terhadapnya, yang mana saat ini ia berjalan mendekatinya.
Melihat jika Leon ada di hadapannya, Reynolds dengan panik memperkenalkan diri kembali. Bahkan di sana ia mengatakan keagungan dari Raja Lionheart, karena nama Lionheart telah terkenal sampai ke ujung negerinya. Jadi ia merasa tersanjung dapat bertemu dengannya. Tapi meski Reynolds berkata seperti itu, ia benar-benar panik terhadapnya. Bahkan ia mencoba untuk jangan sampai bersalaman dengan Leon, karena jika begitu dirinya pasti akan ketahuan. Hanya saja di sana Leon tersenyum kepadanya, serta berkata jika sang spellcaster mengetahui betul posisi dirinya. Dan setelah berkata seperti itu, Leon pun pergi meninggalkannya. Melihat kepergian dari Leon, Reynolds yang panik, ia berpikir apa mungkin dirinya masih belum diketahui, apa mungkin dirinya aman. Dan dengan itu jugalah ia pun mengajak masternya untuk pergi dari sini. Terutama ia tidak ingin melanjutkan perjalanan yang sama dengan Raja Gila tersebut. Hanya saja di sana masternya membalas jika itu tidaklah bisa, karena masalah kali ini sangatlah penting. Terutama apapun yang terjadi, dirinya harus memasuki gate tersebut. Dan dari perkataan masternya, Reynolds hanya dapat menggunjing di dalam pikirannya, karena kenapa dirinya harus terjebak bersama demon seperti masternya ini. Beberapa saat berlalu, di tempat lain, terlihat jika Han Hari sedang berjalan-jalan di markas Angkatan Laut Korea. Namun di sana ia benar-benar kesal terhadap sikap Yang Mulia Leon. Karena kenapa Yang Mulia Leon sampai mengatakan jika wanita tidak diperbolehkan ikut menaiki kapal. Hanya saja ketika ia memikirkan hal tersebut, dirinya cukup dikejutkan dengan apa yang dilihatnya. Karena saat ini, Hunter Go Daesung sedang membantu mengangkut persediaan ke dalam mobil. Melihat hal tersebut, Han Hari pun mendekatinya, serta bertanya tentang kenapa dirinya ikut memindahkan barang. Karena bukankah sudah ada orang lain yang telah bertanggung jawab? Dan Daesung pun membalas jika ini bukanlah apa-apa, terutama dirinya sendiri sering melakukan pekerjaan seperti ini. Namun Han Hari kembali berkata jika saat ini Daesung telah menjadi seorang kandidat kesatria, bahkan Yang Mulia pasti tidak akan memberikan pekerjaan kasar seperti ini. Hanya saja mendengar hal itu, Daesung pun membalas jika dirinya merasa tidak terlalu layak. Bahkan ia merasa jika dirinya diperlakukan terlalu tinggi hanya karena mengangkat palu saja. Mendengar perkataannya yang merendahkan dirinya sendiri, Han Hari pun menjadi kesal kepadanya. Karena bagaimana bisa Daesung berkata seperti itu. Bahkan bagi dirinya sendiri saja tidak bisa menggerakkan palu itu sedikitpun. Terutama di antara ribuan orang yang telah mencobanya, hanya Daesung saja yang berhasil mengangkat palu tersebut. Jadi ia yakin jika dirinya sudah dipilih langsung oleh dewa. Mendengar Han Hari yang sedang memujinya, Daesung menjadi terheran. Bahkan ia berkata jika dirinya tak mungkin seperti itu. Namun dari hal tersebut, kekesalan Han Hari menjadi bertambah. Bahkan ia berkata kepadanya, jika Yang Mulia Leon ada di sini, dia pasti akan mengatakan hal ini. Siapa makhluk rendahan yang berani mempertanyakan keputusanku? Kalian tidak memiliki hak untuk mempertanyakan keinginan sang dewi, jadi ini tidak boleh terjadi. Pikiranmu pasti kemana-mana karena dirimu terlalu nyaman menikmati semua ini. Dulu pada zamanku, aku akan melakukan latihan berhari-hari tanpa tidur sedikitpun. Melihat tindakan dari Han Hari, Daesung tentu saja menjadi panik. Terutama saat ini, Yang Mulia Leon yang dimaksud oleh Han Hari telah berada di belakangnya. Bahkan ia berkata kepada Han Hari untuk memperhatikan perkataannya. Di mana Han Hari yang melihat kepanikan dari Daesung, ia terdiam sesaat. Bahkan ia bertanya dengan panik, apakah ada orang di belakang dirinya? Namun sebelum dirinya mendapatkan jawaban, tiba-tiba saja Leon langsung menarik rambutnya, serta berkata dengan kesal, Han Hari, apa kau tahu kesalahanmu? Kurang ajar sekali. Bisa-bisanya ada makhluk rendahan yang berani menirukan dan menebak maksud dari raja ini. Di mana dari tindakan Yang Mulia Leon, Han Hari yang panik langsung meminta maaf kepadanya. Bahkan ia berkata kepadanya untuk membunuh saja dirinya sebagai hukuman. Dan dari itu jugalah Yang Mulia Leon langsung melepaskan dirinya, serta bergumam tentang bagaimana mungkin makhluk seperti ini bisa menerima anugerahnya. Di mana dari perkataan Yang Mulia Leon itu, Han Hari menjadi bertanya-tanya tentang anugerah apa yang dimaksudkan. Tapi di sana Leon menjelaskan, jika Dewa Laut dan Ombak, Dewa Poma, ingin menjadikan Han Hari sebagai priestessnya. Jadi saat ini, Han Hari harus ikut di dalam ekspedisi. Mendengar perkataan dari Leon, bukannya senang, Han Hari malah menjadi ketakutan.
karena rasanya ada sesuatu yang aneh, terutama kenapa ekspresi wajah dari Yang Mulia Leon seperti itu. Tapi tidak lama dari itu, saat ini terlihat jika Hanhari telah diikat di atas log kayu. Bahkan dengan panik ia bertanya tentang kenapa semuanya jadi seperti ini. Bukankah dirinya akan menjadi seorang priestess? Leongman yang ada di atas kapal, ia tentu saja terkejut melihat Hanhari yang diikat di atas kayu. Bahkan dengan panik ia bertanya tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Namun di sana Leon menjelaskan kepadanya jika membawa wanita menaiki kapal hanya akan mendatangkan kesialan. Tapi ada satu cara untuk membawa wanita menaiki kapal dan menangkal kesialan. Dan itu tentu saja menyerahkan sebuah tumbal. Hanhari yang sedang diangkat oleh para kadet, ia tentu saja menjadi semakin panik. Karena meski dirinya menyetujui untuk menaiki kapal, tapi ia tidak menyangka jika caranya seperti ini. Bahkan saat ini ia bertanya kepada adiknya tentang kenapa ia malah ikut mengangkatnya seperti ini. Di mana Suho yang tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa meminta maaf terhadap kakaknya. Dan dengan itu jugalah Hanhari menjadi semakin panik, karena saat ini ia tidak ingin ditumbalkan. Namun meski ia memohon, para kadet yang dibawa oleh Leon, mereka benar-benar mematuhi perintahnya. Bahkan saat ini, Hanhari langsung ditempatkan di depan kapal, di mana dirinya menjadi ujung tombak dari kapal perang tersebut. Tapi meski Hanhari sangat panik dan diperlakukan seperti itu, para awak kapal yang ada di sana, mereka tidak mempermasalahkan kehadirannya. Bahkan dengan perhormatan keberangkatan, saat ini Hanhari hanya dapat terikat di atas kayu, di mana dalam menerjang lautan, dirinya tidak henti-hentinya menahan jeritan ketakutan. Karena tentu saja ia belum siap untuk menyambut kematiannya. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.